memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Dimohon untuk berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini ada yang nggak masuk atau masuk semua? Ada. Siapa? Karena apa dia nggak berangkat? Masya Allah, itu berarti. Di sini teman-teman pada kabarnya gimana nih? Sehat nggak? Sehat, Bu. Semangat ini. Kenapa Mas Yudin? Kali ini jangan ngantuk dulu ya Mas Yudin. Nanti setelah pembelajaran boleh. Ya, jadi pada pembelajaran kali ini Ibu akan membahas tentang sistem rangka manusia. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi rangka manusia, dan yang kedua yaitu peserta didik mampu menjelaskan struktur rangka. Anak-anak sebelumnya maaf ya karena ada suara itu jadi agak terganggu. Tapi nggak apa-apa kan ya? Suara ibu terdengar nggak? Oke. Nah, selanjutnya itu ada kalimat pemantik. Yang pertama itu tentang anak-anak pernah nggak sih pakai bercermin? Sering ya? Terus pernahkah kalian berpikir, wah kenapa ya tubuhku berbentuk seperti ini? Kenapa ya? Pernah berpikir gitu nggak? Terus mengapa tubuh kita bisa berbentuk? Apa penyebabnya? Bisa berdiri kayak gini loh, nggak ada penopang. Iya betul, karena ada penopang. Kenapa kita bisa berdiri tegak gitu? Nggak letoy, nggak kayak slime gitu? Karena kita tuh ada penopangnya yang tulang. Nah teman-teman harus bersyukur nih yang di sini, karena kalian tuh udah dikasih tubuh yang sempurna, bisa berdiri, bisa lari, ya kan? Ya harus bersyukur ya. Memanfaatkan tubuh yang sehat untuk belajar. Nah, jadi benar tadi kata Mbak Imas, karena ada penopang. Penopangnya yaitu tulang. Jadi sistem rangka. Rangka adalah susunan tulang-tulang dengan sistem tertentu. Ia merupakan alat gerak pasif. Alat gerak pasif itu apa sih, Bu? Nah, alat gerak pasif adalah bagian tubuh yang tidak bisa bergerak, namun tetapi diperlukan untuk menunjang pergerakan yang dilakukan oleh otot. Begitu. Terus rangka yang terdapat di dalam tubuh disebut dengan rangka dalam atau endoskeleton. Jadi itu kan rangka ya, kan ini tubuh kan ya kita. Nah tubuh itu si rangka itu ditutupi oleh kulit, jadi kulit, otot, dan rangka. Rangka itu susunan tulang-tulang. Jadi susunan tulang-tulang disebut dengan rangka. Gitu. Nah bisa dilihat di gambar ya teman-teman. Ya teman-teman bisa dilihat ini yang ada dua gambar. Yang pertama itu tentang manusia yang ada tulangnya dan manusia yang nggak ada tulangnya. Kan bisa dilihat kan? Kalau bisa dilihat nggak, jelas nggak? Bisa. Di sini kan yang nggak ada tulangnya bakalnya gini kan, kayak slime. Aku lewat-lewat. Coba bayangkan teman-teman, kalian nggak ada tulang, pasti bakal akan kayak gini nggak sih? Ya kan? Nggak bisa jalan, malah jadi kayak apa ya? Hewan jangan apa ya? Kan yang di lantai itu ya itu. Jadi objek sebelah kanan merupakan ilustrasi tubuh kita yang seperti slide. Nah ini slide dikarenakan tidak memiliki rangka tubuh. Sedangkan objek sebelah kiri merupakan tubuh kita yang dapat berdiri dan berbentuk dengan pasti karena adanya rangka tubuh. Gitu. Nah jadi bisa diketahui ya, fungsi dari rangka yang pertama yaitu alat gerak pasif. Yang tadi Ibu udah jelasin alat gerak pasif ya tadi. Kalian ingat nggak tadi Ibu jelasin apa alat gerak pasif? Ya ingat kan ya? Terus yang kedua itu memberi bentuk tubuh. Makanya tubuh kita bisa berdiri tegak. Ada bentuknya loh, nggak seperti slime, nggak kayak anomali gitu loh. Terus
tulang, maka ototnya tuh gak bisa itu loh bergerak, karena kan otot melekat pada tulang gitu. Terus melindungi organ vital seperti otot, jantung, dan paru-paru. Organ vital ini tuh maksudnya kayak organ yang sangat yang fungsinya tuh sangat penting bagi kelangsungan hidup. Ya kalau kita nggak ada otak, kita nggak bisa itu dong, nggak bisa hidup. Kalau nggak ada jantung, kita juga nggak bisa hidup, karena jantung kan memompa darah. Kalau ketika nggak ada yang memompa, berarti kita mati nggak sih, ya kan? Nah, dan paru-paru untuk bernapas. Yaitu selanjutnya ada membantu pergerakan, terus tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang, dan yang terakhir adalah tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Nah, jadi struktur rangka itu dibagi jadi dua ya anak-anak. Yang pertama itu ada rangka aksial dan rangka apendikular. Jadi rangka aksial ini bagian dari kerangka yang terletak di tengah tubuh dan mencakup tulang-tulang utama yang mendukung dan melindungi organ-organ vital, ya, seperti tengkorak, ruas-ruas tulang belakang, tulang ekor, tulang dada, serta tulang iga atau tulang rusuk. Nah, yang kedua yaitu ada rangka apendikular. Rangka apendikular adalah rangka yang bertugas untuk movement dan action. Move artinya berpindah, dan action-nya artinya gerak. Makanya di sini kita bisa pindah dari satu tempat ke tempat lain karena ada apa? Kita melakukan apa? Pergerakan kita pindah itu menggunakan apa? Tulang. Iya, menggunakan tulang, menggunakan kaki. Nah, terus action, gerakan kayak memukul gitu, itu action ya. Nah, terus rangka aksial ini tuh terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini tuh terdiri dari 2 tulang ya, tulang tengkorak bagian kepala dan tulang tengkorak bagian wajah. Kemudian ada tulang belakang. Nah, tulang belakang ini terdiri dari atas 33 ruas. Kemudian ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian hulu, tungkai, bagian badan, tengah, bagian tajuk pedang. Dan kemudian kalau tulang rusuk itu terdiri dari 3 jenis tulang ya anak-anak, yaitu 7 pasang tulang rusuk sejati, 3 pasang tulang rusuk palsu, dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Saya boleh belum soalnya ada acara. Oh iya, hati-hati ya Mbaknya. Oke, Ibu lanjutin ya anak. Yang kedua itu ada rangka apendikular, yaitu terdiri dari tulang gelang bahu, terdiri dari tulang selaka dan tulang bingkai. Kemudian ada tulang panggul. Nah, tulang panggul ini itu terdiri dari 3 jenis tulang anak-anak, yaitu ada 2 tulang pinggul dan 2 tulang beduk. Dan yang terakhir itu ada 2 tulang haluan. Kemudian ada lagi tulang anggota gerak. Nah, kita anggota gerak dibagi jadi 2, yaitu ada anggota gerak bagian atas sama anggota gerak bagian bawah. Ya, maksud anggota gerak ini kayak sepasang tulang anggota gerak yang atas tuh kayak tangan gitu loh ya. Terus yang sepasang tulang anggota gerak bagian bawah itu kaki atau tangan. Ini gambar struktur manusia dan bagian-bagiannya. Di sini Ibu ada alat peraga. Jadi ya anak-anak, ya alat peraga di sini. Ini tuh ya alat peraga sistem rangka manusia. Kan tadi Ibu udah jelasin ya bahwa tulang tuh bukan ini. Jadi Ibu tadi kan udah jelasin rangka adalah susunan tulang-tulang pada sistem tertentu. Nah, ini kalau segini tuh dinamakan rangka, tapi kalau satu ini tulang. Jadi kalau susunan tulang-tulang sama dengan rangka. Nah, rangka kan tadi ada 2 ya, anak-anak. Ada rangka apendikular sama rangka aksial. Gitu kan? Ya. Nah, di sini bisa dilihat teman-teman rangka aksial. Oh ya, rangka aksial tuh iya, oh ya, tapi nggak terlalu ya. Jadi kan ada 2 rangka aksial sama apendikular. Kalau rangka aksial itu bagian rangka, tapi itu terletak di bagian tengah dan melindungi organ-organ vital. Organ-organ vital tadi apa? Iya, otak itu organ vital adalah organ yang paling penting
dalam kelangsungan hidup manusia. Nah di sini yang pertama itu ada otak ya, bukan, ada tengkorak, maaf. Nah kan tengkorak dibagi jadi dua ya, yaitu tengkorak bagian kepala sama tengkorak bagian wajah. Nah kalau tengkorak bagian kepala tuh di sini ada ini ya, di sini tulang dahi, terus ini ubun-ubun, itu termasuk ke dalam tengkorak bagian kepala. Terus kalau tengkorak bagian wajah seperti ini ya, dia tulang pipi, tulang hidung, ini hidung, ya bisa dilihat teman-teman. Ya terus dia ada tulang rahang, ini termasuk tulang tengkorak bagian wajah. Kemudian ada lagi yaitu tulang punggung. Oh ya maaf ya, ini enggak terlalu kelihatan. Di sini nih tulang punggung, ini kan bagian depan. Sebenarnya kalau bagian belakang ada, tapi cuma iya kayak keterbatasan ya, alat daya. Nah bisa dilihat ya di sini. Kalau tulang belakang tuh ada tulang ya belakang ini 7. Jadi tulang belakang tuh ada 23 ruas ya anak. Yang pertama tuh ada tulang yang 7 ruas tulang leher, 12 ruang tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, dan 5 ruas tulang paha, sama 4 ruas tulang ekor. Tulang ekor tuh di sini. Ya di sini nggak kelihatan ini. Iya kelihatan. Wah udah pintar banget sih. Udah terus ada tulang rusuk. Nah tulang rusuk ini melindungi organ apa? Nah kan makanya dia disebut sebagai rangka aksial ya, karena melindungi organ vital. Kita banyak suka deh. Ya di sini ini ada tulang rusuk. Ini tulang rusuknya ya, sana bisa dilihat Mbak Imas, Mas Bidin, Mbak Amel, bisa dilihat tulang rusuk ya. Terus lanjut ada ya tulang rusuk. Lanjut rangka apendikular. Rangka apendikular adalah rangka yang digunakan untuk movement dan action. Seperti ada nih tulang bahu di sini. Nah makanya bergerak kan. Nah tulang bahu kan ini ada tulang belikat ini loh. Emang ya? Jadi kelihatan sampai belakang ya. Ya sama tulang belikat. Belikat tuh yang kayak itu loh, piring yang di sini. Ya pintar sana gitu. Ya gitu. Terus ada tulang lengan, tulang anggota gerak. Yang pertama di sini ada tulang lengan ya, tangan. Nah di tangan tuh ada tulang ini, tahu nggak kalian ini tulang apa? Ada yang bisa jawab? Ini. Ya betul, Mbak. Siapa namanya lupa? Jelas ya, jadi tulang tangan atas ya benar. Terus di sini tuh ada 2. Kalian bisa peragain ke tangan. Kalau dipencet kan ada 2 kan tulang. Nah itu tuh tulang pengumpil sama tulang. Nah betul. Terus ya lanjut ke bawah. Tulang alat peraga kan lanjut ke bawah tuh tulang anggota gerak bagian bawah kayak gini. Berarti kaki ya. Kaki itu tulang pinggul. Tulang pinggul ini termasuk ke dalam apa ini? Bukan ke dalam anggota gerak bagian bawah. Ya tulang pinggul, tulang panggul. Ini tuh namanya semuanya namanya tulang panggul. Tapi di tulang panggul tuh ada tulang pinggul, ini namanya tulang pinggul. Bisa dilihat di sini, kelihatan nggak? Benar. Ya. Jadi matanya jelas ya sekali. Ya udah tulang pinggul, terus ada tulang kemaluan yang di tengah-tengah ini. Terus ada tulang duduk, ini yang gini tulang duduk. Ya. Terus lanjut lagi ke bawah, ada anggota gerak kaki. Ya. Ini namanya apa coba? Tulang paha. Ya betul, tulang paha. Terus di sini kan ada 2 sama kayak tangan, tapi itu namanya beda. Yang di sini namanya tulang apa coba? Tulang kering. Tulang kering benar. Iya karena kelihatan ya. Tulang kering sama di sini. Tulang kering. Iya. Terus ada lagi kaki. Kaki terus ada ini ya tulang apa coba? Yang sini. Tulang kaki. Iya iya. Boleh bisa. Ya. Ya bisa dilihat lagi kalau mau atau mau ada yang pegang. Saya mau
Dua. Oke, nomor 1 di sini ya. Yang semangat dong. Dari nomor 1 sama nomor 2. Karena quiz time, jadi nanti itu ya kalian cepet-cepetan menjawab pertanyaan. Jadi ibu selesai membacakan pertanyaan, nanti langsung angkat tangan ya. Ya. Nanti kalau yang menang ada reward dong, masak juga. Ya sebelumnya berarti ibu kasih waktu 3 menit untuk kalian belajar. Ibu kirimkan WA ya. Udah bisa dibuka? Belum. Sudah Bu. Bisa dipelajari dulu. Karena ini adalah pertanyaannya sulit banget. Karena kalian dari sini udah belajar. Udah belajarnya atau mau belajar lagi? Terus pertama. Jadi peraturannya ibu bacain. Nanti kalian angkat tangan ya. Soal nomor 1. Tulang merupakan jaringan elastis yang hidup, yang pecah dan dibangun untuk menyusun rangka manusia selama hidup. Fungsi rangka tubuh sebagai berikut, kecuali ya Mbak Ika. Jawabannya apa? D. Dapat pengakuan berat. Betul nggak ya? Ya betul. Seperti ibu jelasin tadi di awal, fungsi rangka sebagai alat gerak aktif. Ya, soal kedua. Kelihatan nggak? Oke. Ya. Ibu mulai membaca. Perhatikan gambar rangka pada manusia berikut. Anggota, tulang aksial, ditunjukkan. Apa dapat? Dari Masya Allah. Benar gak nih? Betul. Iya. Yeay. Oh, nah, tadi poin kelompok 1 sudah. Poin kelompok 1 udah 1 ya? Iya. Kelompok 2? Satu. Gak boleh curang ya anak-anak. Soal nomor 3. Siap? Siap. Oke. Tulang-tulang berikut yang merupakan contoh tulang pendek. Pada prinsip adalah gimana? Adalah apa? Tulang pelvis dan tulang benar nggak nih? Jawabannya adalah tulang belakang kaki dan tulang belakang. Iya. Jadi dapat 1 poin. Oh, berapa? 1. Gak apa-apa. Lanjut. Soal nomor 4. Oke. Tulang merupakan jaringan elastis yang hidup, yang dipecah dan dibangun untuk menyusun rangka manusia selama kehidupan. Fungsi rangka tubuh sebagai berikut. Aduh. Ulang. Ya udah. Ulang. Hitung aja ya, karena tadi kan banyak rapi, nggak kelihatan. Oke. 1, 2, 3. Oke, bedanya. Jawabannya apa? Jawabannya adalah C. Fungsi rangka sebagai berikut. Menyokong dan menolong. Benar.
Yang ini peraturannya ibu bacain terus hitung 1 2 3 baru angkat ya. Oke. Siap? Siap. Berdasarkan letak penyusunnya, tulang dibagi menjadi 1, 2, 3. Aduh, tadi cepet semua ya. Lagi ya, lagi. 1, 2, 3. Aduh, gimana ya? Lagi. Kalau enggak, ini aja batu kertas ini jangan bu, jangan aja. Karena cepet ya, karena deh. 1, 2, 3. Gak gimana? Jawabannya apa nih? Oh. A. Iya. 2 ya? Iya. Apa aja? Apa tadi kan? Tulang aktif sama tulang aksi apa sih? Lupa bu. Kasih 2. Iya. Tahu 2 tapi gak tahu ininya gimana nih. Tulang aksia sama tulang. Nah ya. Ada Oke. Kelompok berapa? 1. Udah. Ya. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak. Anak-anak mungkin bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing dulu. Udah ke tempat duduknya masing-masing. Di sini ada yang mau membacakan kesimpulan? Ya boleh. Silakan. Jadi kesimpulannya tuh rangka sangat berguna bagi manusia karena dengan adanya rangka ini tubuh manusia tuh dapat berbentuk. Nah selain itu rangka juga berfungsi sebagai alat gerak pasif, nah memberikan bentuk tubuh, menahan dan menegakkan tubuh, tempat melekatnya otot, melindungi organ vital seperti otak, jantung dan juga paru-paru. Nah, tempat pembentukan sel darah pada sumsum tulang, tempat penyimpanan kalsium dan fosfor. Rangka tersusun dari 2, yakni rangka aksial dan juga rangka apendikular. Ya, jadi benar ya kesimpulannya bahwa rangka ini tuh sangat berfungsi banget bagi kita untuk melakukan pergerakan biar bisa menopang tubuh dan melindungi organ-organ dalam. Karena tadi kan udah ya tulis, terus kita bisa lihat kan permainannya dari kelompok berapa? 1. Oke, kelompok 1. Seperti yang ibu jadikan tadi ada hadiah. Ya. Kelompok 1 boleh bantu satu
mengucap hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.